Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA bersinergi berkolaborasi dengan Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar melakukan pendampingan sebagai tindak lanjut dari program bimbingan teknis BIMTEK kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas di 5 titik lokasi di Bali. BIMTEK dan pendampingan ini terselenggara berkat dukungan program hibah dari Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA. Pendampingan menyasar 5 lokasi yang menerima program, yakni pertama Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Kabupaten Badung, kedua Desa Kendran Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar, ketiga Pantai Jerman Kute Kabupaten Badung, keempat Banjar Segara Kute Kabupaten Badung, kelima Desa Poh Bergong Kabupaten Buleleng. Kegiatan pendampingan ini juga dilaksanakan bersinergi dengan Rotary Club of Bali Bersinar, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali, dan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu. Pelaksanaan program BIMTEK ini dikawal langsung Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gung Tinikorde bersama Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari, dan Kepala Pusat Kajian Teknis Undiknas Denpasar Insinyur Iketut Nuraga MT. Pendampingan pertama di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Kabupaten Badung berlangsung Jumat 20 Oktober 2023 dengan materi pemberdayaan ekonomi mandiri warga binaan Jegek Merdeka melalui pelatihan kewirausahaan di Lapas Perempuan Kerobokan. Pendampingan menghadirkan narasumber Eka Wahyuni dari HIPI Bali yang memberikan pelatihan membuat onde-onde ketawa, Endang Kadarsih dari HIPI Bali memberikan pelatihan membuat tas dan bikini yang berpeluang diekspor. Lalu Hasimah dari komunitas UMKM melatih warga binaan membuat bakso. Sementara List dari tim Wardah mengajarkan para warga binaan mengenai tata rias dasar. Sementara itu Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gung Tinikorde yang juga menjadi narasumber memberikan motivasi kepada warga binaan lapas agar bisa mandiri secara ekonomi. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar Dr. Nyoman Sedane mengungkapkan, kegiatan pendampingan kali ini merupakan bagian dari tindak lanjut BIMTEK yang telah diselenggarakan sebelumnya di mana tim kolaborasi telah mengklaster warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan tersebut menjadi 5 kelompok, yakni kelompok makeup artist atau MUA, kemudian merajut kuliner masakan, kuliner snack, dan yang terakhir adalah kelompok menjahit. Pihaknya berharap warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan bisa menjadi suatu kelompok yang nantinya diberikan perhatian lebih. Artinya segala program yang berkaitan dengan pemberdayaan yang sifatnya berkelanjutan yang pasti disasar oleh tim kolaborasi adalah Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan. Diharapkan pendampingan yang diberikan oleh tim kolaborasi bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kedepannya bisa memberdayakan warga binaan. Kami laporkan juga, kami sudah klaster dari bimbingan teknis yang tanggal 7 Oktober tersebut. Kami jadikan 5 kelompok WhatsApp. Yang kelompok pertama itu adalah kelompok merias, tata rias MOA. Terus yang kedua berkaitan dengan merajut. Terus yang ketiga itu dan keempat menjadi kelompok kuliner, kuliner makanan, masakan dan kuliner konsumsi untuk snack, sehingga itu menjadi 4. Dan yang kelima adalah kelompok menjahit. Mungkin itu. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati selaku Asisten Deputi Asdep Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim kolaborasi yang telah melaksanakan program BIMTEK dan pendampingan ini dengan sangat baik. Ditambahkannya, BIMTEK dan pendampingan tersebut diberikan untuk mempersiapkan warga binaan memiliki skill atau bekal ilmu kewirausahaan yang bisa mereka gunakan ketika telah keluar dari lapas. Pihaknya juga meminta komitmen para warga binaan untuk terus serius mengikuti pendampingan-pendampingan yang diberikan oleh tim kolaborasi sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya. Kemudian setelah kalian misalnya lepas, bebas,
di luar, lapor juga, Bu, saya ada komitmen untuk memperbaiki diri. Saya tidak punya modal. Ketika kesungguhan itu kalian perlihatkan, Bukalapak akan mencapai. Kami Kementerian Koordinatif bisa meneruskan. Terima kasih Bu Tini selaku pusat kajian ya di Undiknas, kemudian teman-teman yang di Rotary Bali Bersinar. Nah, ini pentingnya kolaborasi. Saat kita saja pemerintah tidak akan mampu mengerjakannya sendiri. Jadi kalian juga harus seperti itu. Ketika kalian ada masalah bukan mencari yang instan, tetapi bicara. Pemerintah di sini harus hadir juga. Para narasumber yang memberikan pendampingan pelatihan kepada warga binaan juga berharap apa yang mereka berikan bisa bermanfaat untuk memberdayakan ekonomi dan kemandirian warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan. Teman-teman, udah ada yang pakai warna? Ada. Jadi kita di sini mau belajar make up dasar gitu ya. Harapannya teman-teman bisa menyimak dengan baik karena ini emang yang mau kita praktekin sekarang yang basic banget, dasar banget. Nah, kalau misalkan dasarnya udah bisa, nanti tinggal ngembanginnya gampang gitu. Nah, ngembanginnya bisa nanti kalau misalkan udah bebas, kayak tadi Kak Ajeng bilang mau lihat tutorial di YouTube, mau kursus lagi akan lebih mudah gitu. Tapi basicnya teman-teman udah dapet gitu. Sudut banget, harus ada gradasi warna. Warna yang lebih gelap sih. Bener. Terus ini kan kalau kayak gini kan jadinya ngeblok kan. Jadi ini di blend biar ngebentuk gradasi warna. Jadi jangan sampai bener. Jadi jangan kayak kue lapis yang memisahkan, tapi warna yang membentuk gradasi. Biar nyatu dia. Nah, ini untuk di puncak bola mata kita kasih warna highlighter di sini. Jadi biar kelihatan lebih fresh matanya. Ini kita buat pelatihan untuk merajut. Ini bikini di bawahnya, terus ini BH-nya. Kita jual barang ini di Spanyol pusatnya, sama di Bali customer saya juga ada toko-toko. Ini mereknya. Ya. Bu, harapannya Bu, kalau mereka bisa buat, apakah mereka bisa ekspor gitu? Ya, enggak. Kalau mereka bisa buat, nanti saya yang kasih kerjaan untuk mereka. Dan ini jelas saya sudah ada order di tangan. Jadi kalau mereka bisa, saya tinggal nyuplai bahan. Mereka yang bikin, selesai kita bayar. Jadi mereka bisa punya penghasilan. Ya jelas hasilnya nanti diekspor. Oke. Udah muncul ini di lantai 1 ini pelatihan untuk bikin onde-onde ketawa. Jadi di sini saya memilih untuk kuliner kue kering karena bisa dibuat untuk hari-hari raya tertentu. Semua ini juga bisa untuk untuk buka usaha kecil-kecilan dan tahan sampai berbulan-bulan. Undi-undi ketawa ini. Modalnya, cara buatnya gampang nggak Bu? Cara buatnya sangat gampang dan tidak perlu banyak harus pakai peralatan dan bahan-bahannya juga simple. Modalnya? Ekonomis. Modalnya ini mungkin boleh lihat nggak lebih dari 50.000 itu nggak lebih kok. Iya. Pro baso 1 atau 250 gram. Bungkus itu 250 gram. Iya, satu bungkus. Saya sedang ngerecokin apa dah. Pokoknya ini tangannya udah dicuci ya. Terus masalahnya nanti kalau nggak ditekan dia ini bikin bakso ya, ada baksonya bakso dari daging ayam gitu. Ini per 1 kilo gitu. Langsung ininya Bapak kalau nyetak itu harus bolak balik ya, nggak cukup 1 kali. Nah, harus berulang kali sampai bulat, itu bisa mengakibatkan kenyal dia gitu, nggak lembek. Meskipun direbus berkali-kali nggak pakai lembek ya. Kalau pakai tepung tapioka dia mengefek lembek. Kalau pro bakso meskipun direbus lama nggak lembek dia. Kayak itu aja, simple. Itu. Simple kelihatannya, praktekannya juga lumayan.
Para warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Kerobokan sangat antusias mengikuti pendampingan BIMTEK ini. Mereka juga berharap bisa membuka usaha selepas keluar dari lapas, misalnya menjadi bandar bakso, bukan bandar narkoba. Mereka juga berharap ada bantuan modal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi bandar bakso, bukan bandar narkoba. Punya gudang bakso, bukan gudang narkoba. Siap. Ini hasil bandar onde-onde, bukan bandar sapu lagi. Onde-onde tertawa. Ini onde-onde tertawa, biar yang makan ikut tertawa. Mohon Ibu Menteri mengasih modal bantuannya. Terima kasih. Untuk membuat onde-onde ketawa. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gungtini Gorde berharap para ketua partai politik di Bali bisa membantu pemberdayaan ekonomi warga binaan ini, misalnya dengan membeli kuliner bakso dari warga binaan ketika ada acara-acara parpol atau kegiatan kampanye pemilu 2024. Kami Pusat Studi Undiknas sedang melaksanakan BIMTEK kewirausahaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan. Ini hari ini kita sedang memberdayakan pembuatan bakso. Nah, kami sudah tes, enak sekali. Kami mohon kepada ketua-ketua partai, mumpung ini 2024, jadi tidak perlu janji-janji. Ada 250 suara di sini. Beli saja, pesan baksonya akan dicoblos. Iya, ini bagian dari proses pemberdayaan. Iya, dan kita pemberdayaan membangun masyarakat. perempuan yang mandiri. Nah, nanti setelah mereka kembali ke masyarakat punya keterampilan yang sederhana tapi bermanfaat. Ya. Jadi kalau perlu kami harus beraudensi kepada semua ketua-ketua partai. Kami akan siap untuk membawa proposal. Memberdayakan kembali napi-napi yang baru keluar dari lapas perempuan. Ya, pada sukses mereka. Ayo, Bayan, ayo. Masa lalu adalah hari ini adalah masa depan adalah perempuan bisa, perempuan berkarya, Pendampingan kedua berlanjut di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada Jumat 20 Oktober 2023 dengan materi pengolahan minyak hangat Sindrong Desa Kendran, menghadirkan narasumber Wayan Damai, ahli herbal Puri Damai Ubud, Ketua Perpina Kabupaten Gianyar yang juga praktisi lingkungan dan herbal Puri Damai Ubud Ida Ayu Rusmarini, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane, Dr. Gungtini Gorde selaku Ketua DPD HIPI Bali, dan Dr. Nina Eka Lestari mewakili Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu. Pendampingan di Desa Kendran juga turut dihadiri Dewa Ayu Laksmiadi Jana Priyati selaku Asdep Pengurus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengapresiasi keberadaan Desa Kendran merupakan desa wisata yang memiliki branding sebagai Village of Holy Water Wellness Destination. Ia kemudian mencontohkan bahwa kemiskinan identik dengan kekeringan, sementara di Desa Kendran sendiri justru kaya akan air yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Artinya masyarakat Kendran, khususnya kaum perempuan, memiliki kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang kekeringan. Di mana-mana yang namanya kemiskinan itu identik dengan kering, artinya air banyak, air sulit didapat. Sepakat apa enggak? Berarti Kendran ini lawannya air melimpah di sini. Berarti warga Kendran, perempuan-perempuan Kendran harus mestinya di atas, ya, dibandingkan ya kesejahteraannya dibandingkan dengan daerah-daerah yang kenyang airnya. Itu logikanya. Ketua Perpina Kabupaten Gianyar yang juga praktisi lingkungan dan herbal Puri Damai Ubud, Ida Ayu Rusmarini mengaku bangga bisa melakukan pendampingan terhadap kaum ibu-ibu di Desa Kendran, terutama dalam pembuatan minyak Sindrong.
Ia juga mengakui bahwa potensi yang dimiliki Desa Kendran sangat luar biasa, seperti budaya dan pengembangan wellness tourism. Oleh karena kaya akan potensi-potensi tersebut, maka Desa Kendran juga sangat cocok dijadikan sebagai desa rempah karena memiliki tanah yang subur dan air yang melimpah. Selain itu, di Desa Kendran terdapat banyak tanaman yang bisa digarap untuk tujuan kesehatan. Ia kemudian menjelaskan alasan memproduksi minyak sindrong di Desa Kendran, karena minyak tersebut berkhasiat untuk mengobati berbagai keluhan kesehatan. Bahwa di sini kalau dilihat dari segi potensi itu luar biasa, ya, di sini bisa kita menjadikan sebuah desa rempah. Karena napi kadang ini cocok kan komit. Nah, sehingga kami sudah kolaborasi dengan juga yang pusat, provinsi, juga di provinsi, dan di kabupaten. Padahal Riki di semua di Desa Kendran ini banyak sekali tanaman yang bisa kita garap. Narasumber berikutnya Wayan Damai, ahli herbal Puri Damai Ubud mengungkapkan banyak potensi produk herbal dengan memanfaatkan tanaman obat maupun bunga-bungaan seperti bunga kamboja atau dikenal sebagai bunga jepun di Bali yang sangat dibutuhkan untuk produksi kosmetik maupun obat-obatan dan harganya bisa mencapai 100.000 per kilogram. Di sisi lain, dia juga menyebut Desa Kendran ini tidak kekurangan air di mana bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan kemakmuran bersama. Jadi di sini tidak pertama sekali tidak kekurangan air itu yang dari ritualnya itu adalah sumber kemakmuran. Air itu adalah sumber kemakmuran. Itulah yang harapkan ibu-ibu di sini bisa memanfaatkan bagaimana kita olah. Masa lalu adalah pembelajaran. Hari ini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan. Perempuan bisa. Selanjutnya, pendampingan ketiga dilakukan di Pantai Jerman Kute, Kabupaten Badung pada Sabtu 21 Oktober 2023 dengan materi Perempuan Melek Digital pada UMKM Pantai Jerman yang menyasar para pelaku UMKM di Pantai Jerman dan diharapkan bisa meningkatkan omset melalui melek pemasaran digital atau digital marketing. Pendampingan menghadirkan dari Rotary Club of Bali Bersinar, yakni Rotarian Tiwi Chandra dan Rotarian Ayu Srianti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Gede Krisna Wijaya, Indah Trisnayanti dari Pusat Studi Undiknas, dan Cika Meriani dari Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPR Kapang Padepayu. Dewa Ayu Laksmiadi Jana Priyati selaku Asdep Pengurus Utamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang hadir langsung pada pendampingan di Pantai Jerman ini berharap Pantai Jerman bisa memberikan value yang berbeda kepada wisatawan, mengingat sepanjang garis pantai di Bali itu sudah habis yang diikuti oleh maraknya pembangunan hotel, beach club, bar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pantai Jerman ini diharapkan bisa menjaga keotentikannya seperti melihat Bali di tahun 1970 atau 1980, di mana sepanjang pantai itu ada pohon waru, kemudian jukung, kemudian jasa massage dari kelompok ibu-ibu. Inilah yang tidak ditemui lagi di sepanjang garis pantai Bali yang saat ini lebih ke gaya modern. Untuk kemajuan pemberdayaan perempuan melek digital, maka hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober kita bersama-sama meresmikan studio mini SIP3 Ramah Keluarga. Baik. Kosong, Pak Rian buka pintu. Buka baju. Kunci. Oh, ada Mas. Iki dado sanggen bersama, nggih. Mudah-mudahan Pantai Jerman ini bisa menjaga keotentikannya. Seperti halnya kalau kita ke Pantai Jerman seperti melihat Bali di tahun 1970-1980, di mana sepanjang pantai itu ada pohon waru, kemudian masih kita lihat jukung, ya.
kemudian ibu-ibu atau para perempuannya itu masas yang baik ya Mas ya, masas, kemudian ada yang mengepang rambut, nail art, kuku. Nah itu sebetulnya dengan mereka menjajakan yang berbudaya Bali begitu, bukan lagi yang didominasi oleh orang-orang seperti di pantai lainnya gitu loh, di garis pantai lainnya ya, misalnya Kutes, Minyak dan lain itu sudah modern banget. Nah mudah-mudahan di pantai Jerman ini kita bisa mempertahankan keotentikan dari pantai yang ada di Bali bagaimana sebenarnya gitu. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane juga berharap pantai Jerman memiliki identitas tersendiri dari pantai-pantai yang lain serta mampu menjaga kearifan lokal yang dimiliki oleh pantai Jerman. Inilah ke depan yang menjadi branding pantai Jerman. Ia juga mengingatkan kepada para pelaku UMKM di pantai Jerman untuk bersaing secara sehat. Oleh karena itu, Melek Digital sebagai solusi untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Itu bagaimana caranya pantai Jerman ini memiliki identitas tersendiri dari pantai-pantai yang lain dan mampu menjaga lokal wisdom yang dimiliki oleh pantai ini. Sehingga itu menjadi branding tentunya. Saling curang itu dihindari. Tingkat kompetisi yang positif penting diwujudkan. Nah, makanya Melek Digital ini sebagai solusi. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas, Dr. Gongdini Gorda mengatakan bahwa konsep kegiatan pendampingan juga adalah bagaimana membuat UMKM tersebut naik kelas. Karena itu, tim kolaborasi menghadirkan studio mini SIP 3 ramah keluarga di areal kantor pengelola Pantai Jerman yang dilengkapi fasilitas yang dibutuhkan untuk praktik membuat foto produk yang menarik sebagai sarana promosi atau pemasaran digital. Diharapkan dengan keberadaan studio mini ini bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan tentunya akan tetap mendapatkan pendampingan, mengingat mayoritas pelaku UMKM di Pantai Jerman adalah kaum ibu-ibu yang kurang paham terhadap teknologi. Namun dengan keberadaan konsep Merdeka Belajar tersebut justru mendekatkan para pelaku UMKM tersebut dengan dunia digital. Jadi terkait dengan program dari kementerian dalam hal ini adalah dari pengarus utamaan gender bidang ekonomi itu ingin memberdayakan perempuan yang minim dari nilai ekonomi. Nah kebetulan kami konsepnya yang berkelanjutan dengan CCIP adalah digital marketing, sehingga kami sinkronkan kegiatan dari kementerian ini terkait alat peraga untuk bisa mempercepat bagaimana bisa memasarkan lewat digital. Karena hasil dari foto yang outdoor dengan indoor sangat berbeda. Nah, itulah yang diperlukan alat peraga itu menjadi alat pelengkap untuk bisa lebih semangat perempuan-perempuan di sini untuk bisa mengarah konsepnya ke digital. Para narasumber dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Gede Krishna Wijaya dan dari Rotary Club of Bali Bersinar, yakni Rotarian Tiwi Chandra dan Rotarian Ayu Srianti, selain memberikan pemahaman bagaimana melakukan pemasaran digital lewat WA Bisnis, mereka juga mengajarkan para peserta pendampingan BIMTEK ini untuk praktek langsung membuat foto produk yang menarik baik untuk produk fashion maupun makanan dan minuman yang bisa digunakan sebagai sarana pemasaran dan promosi di berbagai platform media sosial, khususnya juga WA Bisnis. Mungkin biar ke highlight tasnya, mungkin diselempangkan mereng kayak gitu, kemudian di highlight, kemudian modelnya juga kalau mau gayanya kayak gimana boleh di full aja, full satu foto model gitu. Kemudian satu lagi fokus ke tasnya, jadi nanti yang ditampilkan di WA bisnisnya keduanya, gimana nanti modelnya itu ketika menggunakan tas dan bagaimana tas itu secara lebih detail, lebih difokuskan ke tasnya aja ya. Jadi selebihnya nanti kalau ibu-ibu mau misalkan buat foto, pakai aja studio ini, lightingnya ada, cahayanya ada. Kemudian kalau mau pakai manekin karena nggak ada model juga bisa, nanti kan ini bisa dirubah gayanya ya. Jadi nanti disesuaikan, kemudian nanti tinggal dimasukkan ke WhatsApp bisnis. Dengan display yang cantik, yang menarik, itu akan membuat orang bisa datang ke tempat usaha kita. Cara-cara mendisplaynya kemarin sudah banyak yang kita lakukan, mulai dari
bagaimana mengatur warna supaya tampak bagus, pengelompokan jenis displaynya, apakah itu dari anak-anak dulu, kemudian dewasa. Juga dalam memasarkan di digital marketing ya, kita harus menyajikan bagaimana tekstur warna, tekstur makanan, ya itu harus seperti cara pengolahan, ya kayak tadi kan kita ini kan teksturnya masih fresh dia ya, masih walaupun nanti dalam waktu yang 2 jam lagi dia masih kelihatan ini. Bagaimana teknik ibu memasak? Masa lalu adalah hari ini adalah masa depan adalah perempuan bisa. Pantai Jerman yes. Semangat pagi. Cuan. Pendampingan berlanjut di lokasi keempat di Banjarsegara Kuta, Kabupaten Badung pada Sabtu siang 21 Oktober 2023 dengan materi wirausaha mudah dan dasar-dasar kewirausahaan Basic Entrepreneurship, di mana para peserta juga diajak praktek langsung membuat produk seperti kuliner. Hadir sebagai narasumber Eka Wahyuni dari HIPI Bali, Rotarian Ayu Srianti dari Rotary Club of Bali Bersinar, Made Pranata Wibawa Ade Putra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar Dr. Nina Eka Lestari, dan Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gungtini Gorde. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gungtini Gorde mengungkapkan terkait dengan kegiatan BIMTEK dan pendampingan yang dilaksanakan di Banjarsegara, tim kolaborasi berharap bahwa keberadaan dari ibu-ibu PKK di Banjarsegara yang tidak mempunyai pekerjaan bisa memiliki naluri bisnis melalui hobi mereka masing-masing. Kegiatan-kegiatan di domestik itulah yang nantinya akan dicoba digali potensinya untuk kemudian dikembangkan sehingga bisa menjadi usaha yang bernilai ekonomi. Jadi yang terdekat pasar yang bisa diciptakan oleh Banjarsegara ini ada di UMKM Pantai Jerman. Jadi ibu sudah sering sana. Kira-kira apa peluang-peluang yang bisa juga didapatkan dari pengembangan dari Pantai Jerman sebagai pantai ramah keluarga yang berbasis sosial. Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari memberikan tips-tips praktis bagi masyarakat dalam membangun usaha dan menjadi wirausaha. Intinya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai usaha, seperti bagaimana mengetahui siapa sebetulnya customers produk. Jasa yang akan dijual sangat penting karena justru inilah titik penting untuk menentukan kita mau berbisnis di bidang apa. Lalu siapakah pasarnya, seberapa besar pasar tersebut, dan bagaimana persaingannya. Oh, nanti segmen pasarnya siapa ya? Kalau barangnya kemahalan mungkin nggak cocok di segmen tertentu. Kalau ibunya tadi tahu beliau segmennya adalah para sopir. Harganya berapa biasanya Bu? 15.000 mulainya. Paling mahal berapa? 15. Berarti cocok untuk kantongnya. Tapi kalau untuk wisatawan beda. Tapi tampilannya juga harus beda. Sementara itu, Made Pranata Wibawa Ade Putra selaku Corporate Affairs Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia menekankan pentingnya untuk memanfaatkan setiap peluang bisnis yang ada. Ia juga meminta kepada para pelaku UMKM untuk mengerjakan peluang-peluang bisnis tersebut sebagai hobi sehingga ke depan bisa dikembangkan menjadi bisnis yang reguler dan tentunya bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Gimana cara kita memanfaatkan peluang wirausaha ya, peluang bisnis gitu yang bisa kita kerjakan mungkin di rumah sebagai hobi, nantinya juga nanti bisa dikembangkan jadi bisnis yang reguler gitu ya, yang rutin nanti bisa dikembangkan. Pendamping di lokasi kelima di Desa Poh Bergong, Kabupaten Buleleng pada Minggu 22 Oktober 2023 dengan materi memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman bernilai ekonomi dan pertanian organik. Hadir sejumlah narasumber yakni Niluh Putu Gunatri dari HIPI Bali, Ana Stefani Wulan Permata Dewi NS dari HIPI Buleleng, Ketut Swardike dari Unit Business Center Setie Satya Dharma Singaraja, Kepala Desa Poh Bergong Wayan Wakil, dan Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane.
Dalam materi pendampingan, Niluh Putu Gunatri dari HIPI Bali memberikan contoh tentang soil treatment dengan menggunakan pupuk cair organik. Seperti diketahui, pupuk organik cair ini selain bisa menyehatkan lingkungan juga bisa memperbaiki struktur tanah, menekan biaya produksi dan dapat meningkatkan kualitas produk tanaman. Soil kita anggap yang cair niki soil treatment Nah niki kan cuma 600 mili. Jadi anggaplah kurang lebih plus minusnya adalah setengah liter lah. Jadi ngisinya sedikit sekali, jadi mungkin kira-kira aja cukup. Ya, setetes 2 tetes. Jadi niki dikocok dumun biar pastikan dia napi wastannya ngecampur. Kemudian kalau kreatif niki dibolong-bolongin, ya kocok-kocok gitu dia ya. Tapi karena ini tidak dibolong, jadi begini aja. Sementara Ana Stefani Wulan Permata Dewi NS dari HIPI Buleleng memaparkan langsung kepada peserta pendampingan tentang perbedaan menanam tanaman di polybag dan di atas tanah langsung. Menurutnya, tanaman yang ditanam dengan media polybag akan lebih kuat daripada tanaman yang ditanam langsung di atas tanah karena tidak berebut nutrisi. Selain itu, metode polybag ini juga cocok diterapkan di pekarangan rumah karena tidak memerlukan banyak lahan. Dia nanamnya di depan nih barengan ya, ada juga yang di polybag, jadi bisa dilihat perbedaannya. Di polybag dia langsung tumbuh tinggi ya, sedangkan di sini masih kurang lebih sama seperti pemberian bibit ya. Karena apa? Tanamannya rame rebutan makanan dia. Ya, jadi kalau disarankan mau dijadikan gatu tuh ada renggang-renggang, tidak sebanyak ini. Mungkin di satu pot sama kayak di satu polybag mungkin 1-2 tanaman gitu ya, biar mereka tidak saling berebut seperti itu. Harapan untuk output di masing-masing BIMTEK dan pendampingan di 5 lokasi tersebut telah sesuai dengan harapan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA untuk memberikan suatu pemberdayaan bagi perempuan penyintas, termasuk penyintas kekerasan, perempuan ekonomi lemah, dan sebagainya. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi suatu penguatan bagi kaum perempuan untuk bisa lebih percaya diri bahwa mereka juga bisa membantu ekonomi keluarga. Masa lalu adalah pembelajaran. Hari ini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan. Perempuan bisa. Pantai Jerman, yes, yes, yes. Semangat pagi. Cuan, cuan, cuan. Bali 1 mengabarkan.